Kenapa Pak Jokowi selalu diserang meskipun sekarang sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden? Ternyata bukan saja mereka benci kepada Jokowi, namun demikian mereka juga karena ketakutan karena kehadiran Pak Jokowi masih berpengaruh meskipun sudah tidak menjadi presiden lagi. Mereka yang menyerang bukan hanya karena membenci, tetapi karena ketakutan akan kehadiran Jokowi yang tetap ada setelah jabatan presiden berakhir. Mereka takut bahwa meski tak lagi di posisi kekuasaan, pengaruh Jokowi tetap hidup. Dan diamnya Jokowi bukan berarti dia tak peduli, melainkan dia membiarkan mereka menghabiskan energi mereka sendiri dengan kebencian yang tak ada habisnya. Diamnya dia adalah bentuk penghinaan balik yang lebih halus, namun jauh lebih tajam. Tentu orang-orang ini tidak memahami kenapa Jokowi bisa tetap tenang. Mereka mungkin berpikir, loh kok nggak marah sih? Seharusnya kan dia menanggapi. Tapi justru disinilah letak kepintarannya. Dia tidak akan membuang waktu untuk menjawab orang-orang yang tidak punya argumen yang layak. Bukankah lebih baik dia tetap fokus pada apa yang lebih penting daripada terjebak dalam pertengkaran yang tidak berujung? Ironisnya, mereka yang terus menyerang ini malah semakin menunjukkan betapa kecilnya pikiran mereka. Mereka berusaha untuk memprovokasi, namun mereka hanya semakin terperangkap dalam ilusi mereka sendiri. Jokowi tahu tidak perlu menghabiskan energi untuk membalas serangan dari orang-orang yang sebenarnya hanya ingin memancingnya keluar dari kesabaran. Dan itu, diam yang penuh makna adalah salah satu cara paling bijaksana untuk menghadapi kebencian yang tak ada habisnya. Sebetulnya kalau Pak Jokowi difitnah, gue juga ikutan. Saat ini gue berasa kayak nggak terima juga gitu, dan berasa sakit hati juga. Jadi tuh ya gue ngeliatnya kan orang kok bisa sih kayak begini gitu. Kalau gue sih udah difitnah berkali-kali kayak gitu, pasti bawaannya emosi, ya marah-marah, ya lepas kendali. Pak Jokowi tetap tenang aja. Jokowi adalah mewakili kita. Jokowi adalah kita, Jokowi adalah Desta, Jokowi adalah teman-teman semua. Dia berawal dari bukan siapa-siapa lah. Saya kira di seluruh survei sepakat bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu. Sehingga karena beliau ini adalah presiden yang sangat populer, bahkan di 1 tahun terakhir masa jabatannya, banyak orang-orang yang merasa harus mengkritik beliau, menyerang beliau supaya approval rating ini bisa turun gitu. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah masyarakat itu kan bukan orang yang bisa terbeli dengan kata-kata. Mereka adalah orang yang merasakan gitu. Sekarang kita fair aja Bang Zulfan gitu. Pak Jokowi ini sukses kok. Kenapa approval rating beliau tuh bisa begitu tinggi? Karena itu juga terbackup, terjustifikasi oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang beliau lakukan. Bayangkan Bang, Pak Jokowi ini dalam 9 tahun masa pemerintahannya, 70% jalan tol di Indonesia itu dibangun di era beliau. 1,7 juta kilometer jalan tol, Bang Zulfan. Kemudian juga Bang, IPM, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia gitu ya, dari tahun 2020 sampai 2023 itu konsisten naik Bang. Konsisten naik. Hampir 1% konsisten naik gitu. Jadi artinya dari segi umur panjang, hidup sehat, standar hidup layak, standar pengetahuan, naik. Konsisten naik 3 tahun terakhir. Padahal kita menghadapi COVID-19 tahun 2020-2021 itu. Nah, jadi data-data ini menjustifikasi kenapa masyarakat Indonesia hingga hari ini puas dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita bisa bermain kata dan saling mengkritik itu. Tapi realita kan clear Bang. Jokowi itu tidak pernah punya masalah. Jokowi tidak pernah punya masalah dengan apapun, dengan siapapun dalam konteks politik. Jokowi tidak pernah menciptakan manuver atau pernyataan yang bertujuan untuk menyerang dan menjatuhkan siapapun. Jokowi itu bukan seorang yang ofensif, bukan penyerang atau striker dalam sepak bola. Dia hanya berjaga dan melakukan counter ketika serangan datang. Tidak menggunakan energinya untuk menyerang, tapi mengelola dan memanfaatkan energi lawan untuk mengcounter serangan. Ini sungguh-sungguh strategi yang efektif dan irit tenaga. Lalu kenapa seolah-olah Jokowi bermasalah dengan orang banyak? Bahkan seolah-olah bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Yang bilang gitu siapa?
Yang benar bukan Jokowi yang bermasalah dengan orang-orang yang mengklaim Jokowi bermasalah dengan mereka, tapi merekalah yang bermasalah dengan Jokowi. Lalu mereka mencari dukungan dengan menyatakan bahwa Jokowi bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Lah ini kan cuma soal klaim-mengklaim aja. Misalnya tudingan Jokowi berkhianat terhadap partainya. Bentuk pengkhianatannya seperti apa? Wong Jokowi tidak pernah menyatakan secara eksplisit mundur atau keluar dari partai seperti Marwarar. Partainya sendiri yang salah tingkah, dan setelah bingung menentukan sikap akhirnya menyatakan Jokowi bukan bagian dari mereka. Jadi sebelah mana pengkhianatannya? Bahwa kemungkinan Jokowi tidak sejalan dengan keinginan ketua umum partainya, iya. Bahwa Jokowi tidak mau kebijakan dan strateginya memimpin negara didikte oleh ketua umum partainya, iya. Tapi itu tidak lantas membuat Jokowi berkhianat seperti yang dituduhkan mereka yang merasa mewakili rakyat untuk mengadili Jokowi itu. Bayangkan saja, hanya untuk mengcounter Jokowi, sekjen partainya sampai bingung. Sebentar marah, sebentar nangis, bolak-balik begitu. Tapi tetap ujung-ujungnya apa kata ketua umum? Mau menyerang Jokowi dengan tuduhan apa lagi kalau secara legal formal tidak ada satupun undang-undang dan hukum yang dilanggar beliau? Maka tidak heran kemudian yang sering muncul adalah tuduhan tanpa dasar, seperti peluru kosong tanpa mesiu. Jokowi nepotis lah, Jokowi haus kekuasaan lah, Jokowi mempraktekkan politik dinasti lah. Jadi kesimpulannya, Jokowi tetap kalem, tetap tenang, tetap santai, sementara orang-orang itu yang sibuk merasa punya masalah dengan Jokowi. Lihat saja, saking blundernya, urusan sepele saja sampai dicari-cari. Tidak usah saya sebutkan, contohnya banyak sekali. Kalau kita mulai merasa Jokowi itu punya masalah, ingat sajalah ungkapan Pak Bambang Pacul tempo hari. Susah melawan orang baik, bos. Kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menyebut anggota DPR sebagai anak-anak TK, maka Presiden Jokowi telah membuat lawan politik dan rombongannya jadi baperan dan ngambekan kayak anak-anak TK. Nah, tapi anak-anaknya Gus Dur kok ya malah ikutan gitu juga. Jangankan bikin masalah, menilai atau mengkritik orang lain saja Jokowi tidak pernah. Meskipun lebih paham, lebih tahu dan lebih menguasai, tapi Jokowi tidak pernah merasa lebih dengan mengkritik atau memberi nilai pada kinerja orang lain. Kayak yang merasa pinter dan memberi nilai 5 atau 11 dari 100 itu. Maaf ya, Jokowi itu nggak kemlinti kayak gitu. Buzzer-buzzer yang di medsos yang gencar mencaci maki dan menuduh Jokowi macam-macam itu malah lebih lucu lagi. Jokowi itu punya masalah apa sama mereka? Kok urat leher mereka sampai pada keluar semua? Teriak-teriak Jokowi ini, Jokowi itu. Kasihan loh mereka itu. Takutnya stroke atau minimal depresi karena akrobatnya sendiri. Intinya, mereka cuma tidak suka Jokowi tidak mendukung jagoan mereka, dan karena itu jagoan mereka yang kemlinti dan merasa hebat itu kalah telak. Lalu kalap jungkir balik, koprol dan salto-salto menyinyiri Jokowi. Yang cukup rasional dan tenang itu justru Puan. Dia paham kapasitas dan situasi. Dia bisa menyaring masukan dan teguh dengan sikapnya sendiri. Seperti terakhir ketemu Pak Jokowi di acara pertemuan tingkat tinggi World Water ke-10 di Bali 20 Mei 2024 lalu. Puan bertemu Presiden Jokowi dan berkomunikasi dengan wajar dan cukup akrab. Puan tahu kapasitas pertemuan itu. Puan sebagai ketua DPR dan Jokowi sebagai presiden tidak perlu bawa-bawa atmosfer politik dan urusan pribadi. Dalam konteks ini, sepertinya Puan lebih rasional dan lentur daripada ibunya sendiri.
Jadi dalam konteks pribadi maupun politik, Jokowi tidak pernah punya masalah apapun dengan siapapun. Masalah Jokowi hanyalah tertuju pada persoalan faktual, soal kendala pembangunan, situasi dunia secara global, perubahan iklim, dan hal-hal lain yang berpotensi menghambat kemajuan dan pembangunan Indonesia. Soal orang-orang yang baperan dan ngambekan itu tidak penting dan tidak perlu dihiraukan. Mungkin mereka-mereka itu cuma anak-anak yang kelihatannya kurang kasih sayang. Semoga bermanfaat. Konon katanya ada kakek-kakek tua yang sudah dirindukan tanah kuburan. Dia terus menyebarkan fitnah. Orangnya sering disebut Sengkuni, suka memfitnah keluarga Bran Sangwi. Apalagi ini, artikan saja sendiri. Mereka itu keluarga yang memalukan, kata kakek tua yang sudah dirindukan neraka. Menurut pakar sejarawan purbakala, kakek ini hidup 500 tahun sebelum Masehi, sezaman dengan kakek Dewa Rengku. Tapi bedanya kakek Dewa Rengku sudah mati, sedangkan dia masih hidup dan menjabat sebagai Sengkuni, hidup abadi tidak mati-mati. Seperti nenek tua penguasa Sekut Merah yang suka marah-marah. Kakek ini merupakan keturunan bangsa Romawi kuno, diutus ke sebuah negara untuk mengadu domba. Konon katanya beliau memiliki satu murid kesayangan yang menjabat sebagai Panglima Bunglon, bisa berubah-ubah janji sesuai arah mata angin yang bergerak bebas sana-sini. Angin ini tidak punya KTP. Kadang beliau ini kelihatan bermanfaat, kadang kelihatan bangsa. Dalam kurung ada huruf T-nya. Nah, Panglima Bunglon pernah berkawan baik dengan seorang bapak-bapak yang baik hati dan berjiwa besar. Bapak ini selalu membantu dikala ia kesusahan. Bahkan tanahnya pun rela digadaikan. Tanahnya digadaikan dikala sang Bunglon ini ingin menjadi penguasa di sebuah ibu kota, tapi tidak punya dana untuk menarik suara. Akhirnya menjual nama agama. Ia juga pandai bermuka melas agar dikasihani sana-sini. Dan pada akhirnya Bunglon bertemu dengan seorang bapak yang baik hati tadi, memberikan janji bahwa tidak akan pernah mengkhianati, karena katanya itu merupakan komitmen yang ada di dalam hati. Tapi saat sudah jadi penguasa, hilanglah semua janji-janji. Bapak pun dikhianati. Wahai guruku, saya sudah mendapatkan jabatan. Saya sudah memeras harta seorang bapak-bapak. Kata Panglima Bunglon kepada kakek tua bau tanah kuburan. Bagus muridku, kau memang pandai merangkai kata-kata. Kau pandai membuat janji palsu. Kau pandai membungkus kebatilan dengan kemasan agama untuk menguasai orang-orang bodoh. Bagus sekali, kata kakek sang guru besar Panglima Bunglon. Kini antara kakek dan murid sedang merencanakan banyak hal buruk untuk menguasai suatu negara. Kakek bagian menyusun strategi kampanye, sedangkan sang murid bagian menjalankan aksi tersebut. Apa saja strategi kampanyenya? Mengatasnamakan agama, akhirat, dan surga. Ya, seperti itulah cara orang-orang licik untuk mendapatkan jabatan. Apapun caranya, yang penting dapat jabatan, meskipun tidak sopan. Nama beliau adalah Angin Bus Medan. Wah, Medan adalah kota yang indah sekali. Ya makanya saya suka dengan Medan. Tapi apakah prestasi Jokowi ini mendapat simpati dari oposisi? Tentu tidak, saudara-saudara. Oposisi terus-menerus mencoba menjatuhkan nama Jokowi dengan berita-berita buruk dan remeh-temeh, seperti masalah buzzer. Berita buruk harus terus-menerus disampaikan oleh para oposisi dengan harapan nama Jokowi akan buruk juga di mata masyarakat. Tujuannya nanti di tahun 2024, Jokowi tidak menjadi kompas buat para pemilih untuk memilih calon pengganti. Bayangkan, ketika Jokowi dikenal karena prestasi, maka pengaruh Jokowi akan sangat kuat, sehingga ketika dia mempromosikan seseorang, orang itu bisa jadi terpilih sebagai presiden yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan yang sudah dimulai oleh Jokowi. Ada sebagian elit politik dan mafia yang tidak ingin Indonesia ini maju secara ekonomi. Karena jika masyarakat sejahtera, maka pendidikan mereka akan bagus. Dan kalau pendidikan bagus, masyarakat kita juga tidak gampang dibodohi. Kalau
Kalau masyarakat tidak gampang dibodohi, maka habislah peluang para elit politik busuk dan mafia ini berkuasa. Mereka selama ini memanfaatkan ormas seperti FPI untuk mewadahi orang-orang bodoh dan miskin supaya mencari solusi hidup selalu lewat agama, bukan lewat kerja keras dan kerja cerdas. Apa yang dilakukan Jokowi memang bukan buat kita sekarang ini, tetapi buat generasi masa depan, anak cucu kita, supaya mereka bisa bersaing di dunia global. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur.